Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Rahmawati akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sumber Ajaran Islam dan Pokok-pokok Ajaran Islam. Yang pertama, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Al-Quran Al-Quran adalah pedoman kehidupan manusia untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantara yaitu Malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran yang pertama itu untuk menetapkan iman Islam, yang kedua menyempurnakan banyak kitab sebelumnya, yang ketiga hukum dan tuntunan dalam menjalani hidup, yang keempat menjawab masalah hidup, yang kelima menjelaskan perilaku manusia, yang keenam sebagai mukjizat dari Allah SWT, yang ketujuh petunjuk jalan lurus. Kedudukan Al-Quran yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang kedua ini adalah hadis. Pengertian hadis. Hadis merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Fungsi hadis untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran yang serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam sesudah Al-Quran adalah sebab kedudukannya sebagai penguat dan penjelas. Namun hadis juga dalam menetapkan hukum berdiri sendiri, sebab kadang-kadang membawa hukum yang tidak disebutkan Al-Quran, seperti memberikan warisan kepada nenek perempuan atau jadah, di mana Nabi SAW memberikan 1/6 dari harta peninggalan orang yang meninggal atau cucunya. Pembagian hadis ditinjau dari segi bentuknya. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis ahwali, yang kelima hadis hammi. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya, ada 2. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya, sanad dan matanya. Ada 3, yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang ketiga ini ijtihad. Pengertian ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syari dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dalam bahasa Arab adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan sesuatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, yang syarat penggunaan akal sehat dan pertimbangan matang.
Fungsi ijtihad untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Macam-macam ijtihad. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan seperti manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Suduh zariyah adalah suatu keputusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Istihab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Yang kedua ini saya akan menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Pengertian akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Karenanya dalam penggunaannya akidah sering disebut dengan keimanan. Secara istilah, akidah adalah ajaran pokok yang menjadi titik tolak dan kunci diterima ajaran-ajaran Islam lain. Jadi akidah simbolannya, akidahlah pengikatnya. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama ilahiyah, yaitu pembahasan tentang suatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Nubawah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembicara mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dan sebagainya. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami, yakni dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Syariah yaitu bisa disebut dengan syara', yashra'u, syar'an, artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, jalan raya. Syara' yashra'u syuru'a, artinya masuk ke dalam air melalui pekerjaan jalan ke air, layar kapal, dan tali panah. Mahmud Yunus 1989-195. Syariah juga berarti jalan lurus, jalan yang lempang, tidak berkelok-kelok, jalan raya. Penggunaan kata syariah bermakna peraturan, adat, kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Ahmad Wason Munawir 1984-762. Ruang lingkup syariah. Ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal, terdiri atas syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, toharoh, mandi, wudu, tayamum, kurban, sedekah, dan lain-lain.
muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya berpandangan simpan meminjam, sewa menyewa, penemuan, warisan, wasiat, nafkah, dan lain-lain. Munaqohat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, pernikahan, mas kawin, pemeliharaan anak, perceraian, bela sungkawa, dan lain-lain. Jinayat, yaitu peraturan yang mengangkut masalah pidana seperti kisos, jiyat, kifayarat, pembunuhan, perzinaan, narkoba, murtad, kianat, dan lam berjuang, kesaksian, dan lain-lain. Siyasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf, nahi munkar, misalnya persaudaraan, keahlian, tolong-menolong, toleransi, persamaan, kepemimpinan, dan lain-lain. Akhlak adalah kondisi mental hati batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dari teraktualisasi dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah, maka hal ini disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Ruang lingkup akhlak: berakhlak kepada keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, adil terhadap saudara, mendidik dan membina keluarga, mendidik akhlak di lingkungan keluarga. Berakhlak kepada masyarakat, mempertahankan persaudaraan, saling tolong-menolong, bersifat adil, pemurah, menyatukan, pemaaf, menetapi janji, bermusyawarah. Berakhlak kepada alam atau lingkungannya, memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam yang benar, memahrumkan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.